Maha suci Allah, Maha besar, hikmah jami'ah, Nadatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Kemudian di dalam dirimu iradatun, ada keinginan. Idza lam turid syai'an, idza lam turid syai'an, ketika engkau tidak menginginkan syai'an sesuatu, fa anta muridu, fa anta, maka engkau muridu, itu adalah orang-orang yang berkehendak. Ini masih menjelaskan maqalah Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa takhriqu lakal awaid, kaifa tukhraqu lakal awaid, bagaimana mungkin adat atau kebiasaan hukum-hukum alam sunnatullah itu bisa ditundukkan sementara engkau tidak bisa menundukkan hawa nafsumu sendiri. Bagaimana mungkin kebiasaan-kebiasaan yang berupa sunnatullah, air itu basah, api itu panas, bagaimana mungkin itu bisa ditundukkan sementara engkau tidak bisa menundukkan hawa nafsumu. Menjelaskan makalah itu, maka syarih di sini Syekh Ibnu Abbad menjelaskan bahwa awal mula seseorang dinamakan sebagai murid orang yang punya iradah. Arada yuridu itu artinya iradah atau kehendak, inginlah, kepengenan. Seseorang punya keinginan atau punya kehendak, itu namanya murid. Seseorang itu disebut sebagai murid yang sesungguhnya murid kalau dia sudah bisa menundukkan alam semesta ini. Kemarin pembahasan kita itu tentang awal kewalian. Seorang dianggap sebagai wali, itu awal mulanya, startnya dari mana? Startnya ketika dia sudah menjadi seorang murid. Nah, murid itu maksudnya apa? Murid itu adalah orang yang berkehendak menuju Allah. Nah, kalau sudah berkehendak menuju Allah, ingin menuju Allah, maka sudah tidak ada ingin yang lain. Udah tidak ada ingin dunia, udah tidak ada ingin sanjungan, termasuk udah tidak ada ingin karomah. Udah tidak ingin kehebatan-kehebatan. Bisa jalan di atas air, bisa megang bara panas. Udah tidak ada keinginan-keinginan itu. Kalau sudah tidak ada keinginan-keinginan itu, maka orang itu sudah disebut sebagai murid. Maksudnya di sini murid adalah orang yang ingin menuju Allah saja. Ini pengertian pertama. Nah, pengertian kedua disampaikan di sini, murid itu adalah orang yang ingin, tapi keinginannya adalah keinginan Allah. Takunu muridan tsumma fika iradatun. Gimana mungkin engkau jadi seorang yang punya kehendak Allah atau punya keinginan sebagaimana iradah Allah sementara dalam dirimu itu masih ada keinginan? Gak mungkin seseorang punya iradah atau keinginan sama dengan keinginan Allah sementara dia pasti punya keinginan yang dari dalam dia sendiri, yang namanya hawa atau nafsu. Nafsu itu saudara, nafsu itu memang keinginannya leha-leha, pengennya santai-santai, itu nafsu. Atau pengennya disanjung, orang gak bikin apa-apa tapi di alam-alam sama orang. Atau gak punya ilmu apa-apa, gak punya amal apa-apa tapi pengennya dimuliain sama orang, itu nafsu, pengennya begitu. Kalau ada yang jelek-jelekin dia, marahnya minta ampun, itu nafsu. Emang nafsu punya keinginan gitu. Gak semuanya buruk, tapi kebanyakan buruk. Gak semuanya buruk. Seseorang bisa maju, bisa mimpin, itu karena ada nafsu. Pengen ngurus-ngurus atau pengen ngatur sesuatu biar teratur, itu karena ada nafsu.
Kalau nggak ada nafsu, nggak bakal bisa meramaikan dunia. Manusia bisa dipilih sebagai khalifah, sebagai pengganti kepanjangan tangan Tuhan, itu karena dia punya nafsu. Di antaranya nafsu untuk mengatur atau untuk mengelola. Tapi banyak juga buruknya. Nah, di antaranya itu pengennya istirahat, pengen itu nafsu. Nah, kalau masih punya keinginan diri yang disebut dengan nafs atau hawa nafsu, kalau masih punya ada keinginan disanjung, keinginan hebat, keinginan, semuanya masih punya inginnya masih banyak banget, banyak pengennya. Kalau masih banyak pengennya, nggak mungkin ada keinginan Allah dalam diri dia. Artinya iradah Allah, kehendak Allah itu nggak mungkin ada pada diri dia, sementara dia masih punya numpuk keinginan-keinginan dia. Nah, caranya bagaimana? Hilangkan keinginan diri sendiri, hilangkan keinginan yang macam-macam dalam diri sendiri, baru inginnya diisi dengan ingin Allah saja. Jadi udah benar-benar nggak punya pengen apa-apa. Nah, kalau sudah nggak punya pengen apa-apa, maka yang masuk di situ adalah pengennya Allah, iradatullah. Kalau sudah ada iradatullah, maka inilah orang-orang yang disebut dengan murid sebenarnya, yaitu orang yang punya iradah, orang yang punya kehendak. Para wali punya kehebatan-kehebatan yang khariqul adat, atau yang bisa merobek adat kebiasaan, maksudnya bisa menembus dinding adat. Adatnya air kan basah ya, dia mah nggak basah kehujanan. Adatnya api kan bakar, nah dia nggak kebakar. Dia bisa menembus itu semua. Itu bukan kepengenan dia, itu kepengenannya Allah. Wali udah nggak punya pengen apa-apa kecuali Allah. Nah, karena dia udah nol, udah kosong dari keinginan, maka setiap yang terjadi adalah keinginan Allah atau iradatullah. Banyak wali-wali yang bisa bukan cuma bisa jalan di air atau nggak mempan dibakar. Kalau nggak mempan dibakar mah banyak yang wali-wali itu yang kalau bikin pedang cuma gini aja, ambil baraknya, atau dia pegang lagi panas-panas di tempat gitu, gini aja pakai tangannya biasa, itu gampang. Wali-wali yang kayak begitu, dan itu bukan kepengennya biasanya, itu pengennya Allah. Terus kenapa Allah pengen menunjukkan itu? Untuk menunjukkan ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah bisa memutarbalikkan hukum-hukum alam. Jadi untuk memberikan, ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa hukum Allah ya Allah yang buat. Sunnatullah itu Allah yang buat, dan itu bisa dibalik sunnatullah. Enggak ngikutin sunnah-sunnah yang adat atau yang biasa. Jadi apa? Khariqul adat, yang di luar kebiasaan, itu Allah bisa. Untuk menunjukkan itu kepada wali supaya dia semakin yakin, atau menunjukkan itu kepada orang-orang banyak. Nah, walinya mah nggak pengen, wali nggak pengen dapat karamah itu. Wali hanya untuk menunjukkan bahwa tanda kekuasaan Allah itu ada, dan agama yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Keinginan wali cuma itu doang, menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah itu nyata, benar adanya, dan juga agama Islam itu benar. Jadi bukan pengen dielu-elukan, bukan pengen disanjung. Itu punya keramatnya banyak, keramat. Dah, keramat mah PBNU juga keramat. Keramat Sintiong, keramat Solo Jakarta Pusat ya, Bang Gun. Pernah main nggak? Kan keramat. Tapi PBNU bener, NU itu keramat beneran, karomah. Itu organisasinya para wali. Nah, para wali tidak punya keinginan itu, sehingga Allah yang punya keinginan itu, keinginan untuk menunjukkan tanda-tanda kuasanya. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang masih ada banyak kepenginan, kemudian dia disebut sebagai murid. Murid yang sesungguhnya dia hilangkan segala kepinginannya hanya Allah. Nah, ketika sudah sampai tahap itu, maka masuklah iradah Allah atau kehendak Allah. Dia sholat ya pengennya Allah, dia makan juga pengennya Allah, dia makan, begitu sampai muncul hal-hal yang sifatnya luar biasa, itu juga pengennya Allah. Wa tahqiqu fi hada anna man tamahhadat iradatuhu bi ubudiyatillahi azza wa jalla. Dan
tahqiq atau realisasi atau pengejawantahan pihada dalam permasalahan ini annaman tamahhadut, bahwasannya orang yang murni apa iradatuhu, keinginannya liubudiyatillahi, untuk menghamba kepada Allah azza wa jalla, bi muraati huquqihi, dengan menjaga hak-haknya Allah, li ajli ma wajaba alaihi, karena alasan sesuatu yang wajib alaihi atas orang tadi, min dalika, dari itu semua, la yatawassalu bihi, maka dia tidak akan sampai bihi dengannya, ila naili hadzimma, kepada memperoleh bagian apapun, orang yang sudah murni ini, itu alladzi yusamma muridan, adalah orang yang dinamakan murid dan sebagai murid. Falam yusamma bidzalika, maka tidaklah dinamakan bidzalika dengan sebutan murid, illa annahu, kecuali sesungguhnya dia muttasifun, orang yang memiliki sifat bil iradatil haqiqiyati, dengan kehendak yang hakiki, al muta'allaqati, yang digantungkan bi asyrafil maqalibi, dengan semulia-mulianya tuntutan, wa nihayatil amali, dan ujung dari harapan atau ujung dari impian, wal ma'aribi, dan juga hajat atau kebutuhan. Wa dzalika amrun wujudiyun, itu adalah perkara yang wujud atau perkara yang ada, yasihu ayastaq minhu, yang boleh saja muncul minhu darinya, ismun, satu nama, liman qawma bihi, untuk orang qawma bihi, yang berdiri dengannya, dengan ism atau dengan nama itu, dalikal amru, yang qawma yang berdiri bihi dengannya, apa dalikal amru, perkara itu, la annahu summiya bidzalika, bukan karena dia dinamakan bidzalika dengan sebutan murid, li ajli masuliba anhu minal iradah, karena alasan sesuatu suliba yang dicabut anhu darinya, minal iradatil majaziyati, dari iradah majaziyah, dari kehendak majazi, al muta'allaqati, yang digantungkan, atau yang al muta'alliqati, yang bergantung, bi hududihi, dengan bagian-bagiannya. Lakin lamma kana salbu ihdahima, tetapi ketika ada tercabutnya salah satu dari iradah, yaqtadi, ketika ada yaqtadi, itu menetapkan wujud al-ukhra, akan wujud yang lain, kaqtidoil wajibi, seperti perwujudan yang wajib. Soha dalika, soha, maka boleh jadi sah, atau lidalika, karena itu apa, syairu, penyair tadi, ayut laqo ismal iradati, dia ayut liqo ismal iradati, dia melepaskan nama iradah, alaman sulibat minhu, atas orang yang dicabut iradah minhu darinya, wa yahjuruhu, dan meninggalkan siapa manhu akan ism, atau hu akan iradah juga bisa. Amman wujidat fihi, amman wujidat, dari orang wujidat yang ditemukan fihi dalamnya, apa rosyaqatun, sifat anteng, wa malahatun, dan juga rasa manis, wa nikmatun, dan nikmat. Wa bihada tabayyana laka sihhatu kalami Abi Yazid. Titik sampai di situ. Pengertian murid itu, ini masih dalam diskusi tentang pengertian murid. Yang dimaksud dengan murid sebenarnya tahqiq, ya, pengejawantahannya. Seseorang disebut sebagai murid itu adalah orang yang murni keinginannya hanya untuk ubudiyah atau menghamba kepada Allah. Dia tidak punya keinginan kecuali menghamba kepada Allah, ubudiyah. Dia tidak punya keinginan kecuali menjadi hamba Allah. Karena hamba Allah, cita-cita untuk menjadi hamba Allah itu adalah cita-cita yang paling mulia. Kalau sudah menjadi hamba Allah, yaitu nyerah aja, apa aja yang Allah kasih dia nggak pernah protes, dan juga nggak pernah minta. Itu hamba yang sesungguhnya. Kalau sudah seperti itu, hamba sudah tidak punya keinginannya, maka yang hilang atau yang tidak ada dalam dirinya itu kan keinginan. Dalam diri si hamba itu kan keinginannya. Dia sudah benar-benar tidak punya keinginan
Kalau sudah benar-benar tidak punya keinginan, maka ini orang yang benar-benar murid. Orang yang benar-benar disebut sebagai orang yang punya keinginan. Keinginan siapa? Keinginan Allah. Ada satu makalah itu, hamba yang sesungguhnya itu kan kal mayyit fi yadil ghasil. Al abdu kal mayyit fi yadil ghasil. Hamba yang sesungguhnya itu seperti mayat di tangan yang mandiin. Gak pernah protes, mayat tangan yang mandiin, ini ketek dulu bang, gak pernah. Kabur yang mandiin, kaki belum bersih nih, masih rada ngeres, gak pernah. Apa aja dia, namanya mayat ya, namanya jenazah, gak pernah protes. Mau dibalik kanan dulu, kiri dulu, gak protes. Nah begitu juga hamba yang sesungguhnya, dia gak akan protes dengan ketetapan apapun yang Allah perlakukan pada dia. Nah inilah orang-orang yang sesungguhnya dinamakan murid. Saat sudah sampai pada kondisi ini, udah nggak pernah minta apa-apa dan nggak pernah punya keinginan apa-apa, pokoknya ibadah aja, menghamba aja sama Allah, pokoknya menghamba. Udah nggak, saya nggak bisa apa-apa ya Allah, nggak bisa apa-apa. Nah tahu-tahu bangun, ada ini ya, tahu-tahu bangun diri atau tahu-tahu jalan. Yang jalan siapa? Yang jalan yang mandiin. Kalau mayat kan begitu. Tahu-tahu pakai baju. Yang pakaiin baju siapa? Ya tahu-tahu yang pakai baju, yang pakaiin baju ya yang mandi tadi. Jadi dia punya keinginan, ya bukan keinginan dia lagi, tapi keinginannya adalah keinginan yang mandiin. Nah begitu juga hamba. Hamba diem aja, nggak pernah melawan, nggak pernah protes. Tahu-tahu duitnya banyak. Yang pengen siapa? Allah yang pengen. Diem aja, dia nggak pernah protes. Begitu ada bencana, semuanya hancur, dia dong yang enggak. Yang pengen siapa? Allah yang pengen. Karena dia udah nggak punya pengen apa-apa. Itu murid yang sesungguhnya. Ini pengertian pertama dalam diskusi pengertian murid yang sesungguhnya. Namun ada juga benarnya yang dikatakan oleh penyair tadi, bahwa orang yang disebut dengan murid itu adalah orang yang sudah tercabut dari keinginannya sendiri. Tadi takunu muridan itu mafika irodatun. Engkau menghilangkan keinginanmu, sama sekali sudah hilang keinginanmu, maka di situ masuklah keinginan Allah, masuklah iradah Allah. Semua adalah iradah. Kalau sudah iradah Allah, itu berarti Allah tinggal kun, ya fayakun. Kadang-kadang bisa melampaui yang adat atau yang biasa. Jadi ada di luar kebiasaan. Itu kalau sudah kunnya Allah, sudah iradahnya Allah. Di hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang itu bisa mendekatkan diri denganku dengan melakukan berbagai kewajiban-kewajiban, sehingga dia benar-benar dekat, lalu dia mendekatkan diriku dengan nawafil atau dengan kesunatan-kesunatan, dan dia terus mendekat, dia terus melakukan itu. Yang wajib-wajib dia lakukan, yang sunnah-sunnah dia dilakukan, sehingga jadilah tangannya sebagai tanganku, jadilah tangannya sebagai tangan di mana tanganku, di mana dia menggenggam, jadilah kakinya sebagai kakiku. Itu maksudnya, kalau dia menggenggam itu ya karena kehendak Allah. Dia harus megang mic, atau dia harus megang kopi. Itu udah kehendaknya Allah, karena dia memang Allah menghendaki dia untuk buka puasa, Allah menghendaki dia untuk minum itu udah kehendaknya Allah. Jadi semuanya sudah sesuai dengan bimbingan Allah, tuntunan Allah. Begitu juga langkah kakinya itu sudah langkah kakinya Allah, semua tuntunan Allah. Itu yang kadangkala ditafsirkan bahwa tangannya seorang wali ya tangannya Allah, kakinya seorang wali kakinya Allah. Maksudnya tangannya itu tidak akan digunakan untuk sesuatu kecuali yang Allah ridho, kakinya tidak digunakan untuk melangkahkan ke suatu tempat kecuali tempat yang Allah ridho, dan begitu seterusnya. Pengertian, salah satu pengertian seperti itu. Walaupun pengertian yang lain ada juga yang menafsirkan bahwa tangannya kalau udah ngapa-ngapain itu bisa jadi aja
Kakinya juga hati-hati sama kakinya, karena kakinya sudah sesuai dengan kehendak Allah, bisa juga jadi muncul karomah. Nah itu semua bisa dicapai kalau sudah menghilangkan pengennya hawa nafsu atau pengennya diri kita. Kalau kita udah hilang pengen kita, udah nggak pengen apa-apa kecuali menghamba kepada Allah, nanti akan muncul sendiri. Dan disitulah awal kewalian, disitulah awal seseorang jadi murid atau irodahnya adalah irodah Allah, kehendaknya adalah kehendak Allah. Pengennya udah pengennya Allah, udah bukan pengennya dia. Wa bihadza tabayyana laka sihhatu kalami Abi Yazid wallahu a'lam bishawab.